Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hilal Parlawangan Daulay dengan NIM 221110018 AKI 6A. Di sini saya akan menjelaskan proposal yang telah saya buat, yaitu yang berjudul Konflik Pembagian Warisan antara Hukum Adat Mandailing dan Hukum Adat Islam pada Masyarakat Mandailing di Perantauan. Studi kasus di Kabupaten Bogor. Di sini ada latar belakang mengapa saya mengambil judul tersebut. Hukum waris Islami merupakan hukum keluarga Islam yang tertua di lingkungan hukum keluarga Muslim di masyarakat Indonesia. Indonesia mempunyai sejarah panjang tentang warisan, mulai dari wacana, praktek, dan perkembangan yang tidak bisa dilepaskan dari konteks keislaman masyarakat Indonesia. Perkembangan tersebut memberikan informasi kepada Muslim Indonesia bagaimana mengkompromikan perbedaan dalam hal pembagian warisan yang bisa kita temui tiga sistem warisan, yaitu pemberlakuan hukum Islam, pemberlakuan hukum adat, dan pemberlakuan hukum kolonial. Perkembangan ketiga sistem warisan yang ada di tengah masyarakat memberikan pengaruh dan perkembangan dalam pelaksanaannya sesuai dengan kemampuan masyarakat dalam menerapkannya sesuai dengan pengaruh suku, agama, ras, dan budaya setempat. Pembagian warisan merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan sosial masyarakat Mandailing, khususnya dalam konteks perantauan. Masyarakat Mandailing dikenal memiliki sistem kerabatan patrilineal yang kuat, di mana anak laki-laki menjadi ahli waris utama dalam pembagian harta warisan. Sementara anak perempuan biasanya mendapatkan bagian yang berbeda atau melebihi hibah dari pihak suami atau melalui hibah dari pihak suami. Sistem ini merupakan bagian dari hukum adat Mandailing yang telah diwariskan secara turun-temurun dan menjadikan identitas kultural yang melekat dalam kehidupan masyarakatnya. Namun keberadaan hukum Islam sebagai agama mayoritas di kalangan masyarakat Mandailing turut memberikan pengaruh signifikan dalam praktik pembagian warisan. Hukum Islam yang mengatur pembagian warisan secara proporsional antara anak laki-laki dan perempuan seringkali berbenturan dengan hukum adat yang lebih mengutamakan anak laki-laki. Hal ini menimbulkan konflik normatif yang kompleks, terutama ketika masyarakat Mandailing yang tinggal di perantauan harus menyesuaikan diri dengan hukum nasional yang mengakomodasi hukum Islam. Selanjutnya, identifikasi masalah. Berdasarkan hasil pemaparan latar belakang di atas yang telah dijelaskan, dapat didefinisikan beberapa persoalan utama sebagai berikut. Satu, adanya konflik normatif antara hukum adat Mandailing yang bersifat patrilineal dengan hukum waris Islam yang proporsional mempengaruhi praktik pembagian warisan di kalangan masyarakat Mandailing perantauan di Kabupaten Bogor. Dua, adanya peran pemikiran adat dan ulama dalam mengelola dan menyesuai, menyelesaikan konflik pembagian warisan antara hukum adat Mandailing dan hukum Islam di masyarakat Mandailing perantauan, khususnya di Kabupaten Bogor. Selanjutnya, rumusan masalah mengacu pada latar belakang yang dijelaskan, maka dapat diuraikan rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana konflik antara hukum adat Mandailing dan hukum Islam mempengaruhi praktik pembagian warisan di kalangan masyarakat Mandailing yang tinggal di perantauan, khususnya di Kabupaten Bogor. Dua, bagaimana upaya akulturasi dan penyelesaian sengketa
pembagian warisan antara hukum adat Mandailing dan hukum Islam dilakukan oleh masyarakat Mandailing di perantauan untuk mencapai keadilan dan keharmonisan keluarga. Selanjutnya tujuan. Tujuan dari penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengetahui bagaimana konflik antara hukum adat Mandailing dan hukum Islam mempengaruhi praktik pembagian warisan di kalangan masyarakat Mandailing yang tinggal di perantauan, khususnya di Kabupaten Bogor. Dua, untuk mengetahui bagaimana upaya akulturasi dan penyelesaian sengketa pembagian warisan antara hukum adat Mandailing dan hukum Islam dilakukan oleh masyarakat Mandailing di perantauan untuk mencapai keadilan dan keharmonisan keluarga. Selanjutnya, batasan masalah. Untuk menjaga konsistensi, fokus, dan kedalaman pembahasan dalam penelitian ini, ruang lingkup kajian ditetapkan dengan batasan sebagai berikut. Yang pertama, fokus penelitian dibatasi pada perbandingan dan konflik antara sistem pembagian warisan berdasarkan hukum adat Mandailing yang bersifat patrilineal dengan penekanan pada anak laki-laki sebagai ahli waris utama dan hukum Islam yang mengatur pembagian warisan secara proporsional antara anak laki-laki dan perempuan. Dua, penelitian ini dibatasi pada masyarakat Mandailing yang tinggal di perantauan dengan studi kasus di Kabupaten Bogor untuk melihat bagaimana dinamika dan konflik pembagian warisan terjadi dalam konteks sosial dan hukum yang berbeda dari kampung halaman. Tiga, penelitian dibatasi pada analisis faktor-faktor yang mempengaruhi konflik pembagian warisan seperti rendahnya pemahaman masyarakat terhadap hukum waris Islam, kuatnya pengaruh adat, peran tokoh adat dan ulama serta pengaruh lingkungan sosial dan pendidikan di perantauan. Empat, penelitian ini juga dibatasi pada bagaimana masyarakat Mandailing mengelola konflik antara hukum adat dan hukum Islam dalam praktik pembagian warisan, termasuk peran pemerintahan adat dan ulama dalam mediasi serta upaya mencapai keadilan dan keharmonisan keluarga dan masyarakat. Selanjutnya, manfaat penelitian. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang bermakna bagi baik dalam aspek teoritis maupun praktis. Sebagaimana dijelaskan bahwa ini yang pertama kontribusi teoritis. Penelitian ini memberikan kontribusi pemahaman mendalam mengenai dinamika konflik akulturasi antara hukum adat Mandailing dan hukum Islam dalam pembagian warisan di kalangan masyarakat Mandailing perantauan. Hasil penelitian ini Hasil penelitian hasil penelitian diharapkan dapat memperkaya kajian hukum adat dan hukum Islam, terutama dalam konteks kekerabatan patrilineal dan penerapan hukum waris di masyarakat perantauan, serta menjadi referensi bagi studi kasus waris yang mengkaji interaksi antara sistem hukum adat dan hukum Islam. B. Kontribusi praktis. Penelitian ini dapat menjadi acuan bagi para pemangku kepentingan seperti tokoh adat, ulama, dan aparat hukum dalam menyelesaikan sengketa pembagian warisan yang melibatkan hukum adat Mandailing dan hukum Islam. Selain itu, hasil penelitian dapat membantu masyarakat Mandailing di perantauan, khususnya di Kabupaten Bogor, untuk menemukan solusi pembagian warisan yang adil dan harmonis dengan mengakomodasi nilai-nilai adat sekaligus prinsip hukum Islam, sehingga memperkuat keharmonisan sosial dan identitas budaya mereka. Selanjutnya, penelitian terdahulu. Untuk menunjang penelitian ini, penulis telah melakukan pengamatan serta mempelajari sumber literasi yang telah ada berupa penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan yang akan diteliti oleh penulis. Adapun penelitian terdahulu yang relevan diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, Sariwati, nama peneliti Sariwati tahun 2018,
Judul penelitian pembagian harta waris pada masyarakat Muslim Mandailing di Sumatera Utara. Persamaan membahas hukum waris masyarakat Mandailing yang dipengaruhi tradisi Islam. Perbedaan fokus pada pelaksanaan hukum waris Islam dalam masyarakat Mandailing, bukan konflik antara hukum adat Mandailing dan Islam. Yang kedua, Rinaldi, tahun 2019. Judul penelitian Konflik Keluarga dan Penyelesaiannya oleh Natoras Natobang. Studi kasus konflik perebutan harta warisan di Desa Sipogo. Bersamaan membahas konflik warisan dalam masyarakat adat Mandailing. Perbedaan perbedaan studi kasus di Mandailing, Natal bukan perantauan di Kabupaten Bogor, fokus pada penyelesaian konflik secara adat. Yang ketiga, Dewi Lestari tahun 2020. Judul Konflik Tanah Warisan pada Keluarga Mandailing di Desa Simanuldang. Persamaan konflik pembagian warisan dalam masyarakat Mandailing. Perbedaan konflik tanah warisan di daerah asal Mandailing, bukan di perantauan Bogor, tidak membandingkan hukum adat dan hukum Islam. Selanjutnya kerangka pemikiran. Yang pertama, sistem kekerabatan dan hukum waris adat Mandailing. Masyarakat Mandailing menganut sistem kekerabatan patrilineal yang menempatkan anak laki-laki sebagai ahli waris utama, sedangkan anak perempuan mendapatkan bagian berbeda atau melalui hibah dari suami. Yang kedua, pengaruh hukum Islam dalam pembagian warisan. Sebagai agama mayoritas, hukum Islam memberikan aturan pembagian warisan yang proporsional antara anak laki-laki dan perempuan. Aturan ini seringkali bertentangan dengan hukum adat Mandailing yang lebih mengutamakan anak laki-laki sehingga menimbulkan konflik normatif dalam praktik pembagian warisan. Yang ketiga, konflik dan dampaknya dalam kehidupan sosial dan keluarga. Konflik antara hukum adat dan hukum Islam bukan hanya bersifat teoritis, melainkan berdampak nyata pada dilema masyarakat Mandailing dalam menentukan pola pembagian warisan yang adil. 4. Fenomena akulturasi antara hukum adat dan hukum Islam. Dalam beberapa kasus terjadi akulturasi yang menghasilkan praktik pembagian warisan yang harmonis meskipun tetap ada ketegangan prinsip. 5. Peran pemerintahan dan tokoh adat serta ulama. Pemerintahan adat Mandailing dan tokoh adat atau Raja Adat Mora Kahanggi Anak Boru berperan sebagai mediator dalam sengketa waris, menjaga keseimbangan antara hukum adat dan hukum Islam. Keterlibatan ulama juga penting untuk menjembatani perbedaan dan mengupayakan keadilan. 6. Kompleksitas dinamika di perantauan. Studi kasus di Kabupaten Bogor. Masyarakat Mandailing perantauan menghadapi tantangan mempertahankan hukum adat sekaligus menjalankan hukum Islam sesuai lingkungan sosial dan hukum nasional yang lebih mengedepankan hukum Islam. 7. Faktor pendidikan, kesadaran hukum, dan pengaruh budaya lain. Rendahnya pendidikan dan kesadaran hukum waris Islam serta kuatnya tradisi adat menyebabkan pembagian warisan sering tidak sesuai dengan hukum Islam, menimbulkan ketidakpuasan dan sengketa keluarga di kalangan masyarakat Mandailing perantauan. 8. Studi kasus komprehensif tentang konflik dan akulturasi. Penelitian ini penting untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai konflik dan akulturasi hukum adat Mandailing dan hukum Islam dalam pembagian warisan di perantauan, khususnya di Kabupaten Bogor, serta upaya mencapai keadilan dan
Keharmonisan sosial. 9. Tujuan akhir. Solusi yang mengakomodasi kedua sistem hukum. Dengan memahami dinamika tersebut, penelitian bertujuan menemukan solusi pembagian warisan yang proporsional, mengakomodasi nilai-nilai adat dan prinsip pembagian warisan yang proporsional, mengakomodasi nilai-nilai adat dan prinsip hukum Islam agar tercipta keadilan dan keharmonisan tanpa menghilangkan identitas budaya masyarakat Mandailing di perantauan. Selanjutnya, metode penelitian. Yang pertama, jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian kualitatif dipilih untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai konflik pembagian warisan antara hukum adat Mandailing dan hukum Islam di masyarakat Mandailing perantauan. Dua, pendekatan penelitian. Pendekatan yang digunakan adalah sosiologis dan normatif. Pendekatan sosiologis digunakan untuk memahami praktik dan dinamika sosial masyarakat. Sedangkan pendekatan normatif digunakan untuk menganalisis aturan hukum adat dan hukum Islam yang berlaku. Tiga, sumber data. A. Data primer. Hasil wawancara dengan tokoh adat Mandailing, tokoh agama Islam, keluarga yang mengalami konflik warisan, dan masyarakat Mandailing di Kabupaten Bogor. Observasi langsung terhadap proses pembagian warisan di komunitas Mandailing perantauan. Man- dat- yang kedua, data sekunder, dokumen adat Mandailing, literatur tentang hukum waris Islam hasil penelitian terdahulu, serta dokumen hukum lain yang relevan. Empat, teknik pengumpulan data. Yang kelima, teknik analisis data, analisis deskriptif kualitatif. Yang keenam, teknik penulisan data. Teknik penulisan data dalam penelitian ini berpedoman dalam buku pedoman penulisan skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten tahun 2023. Selanjutnya, sistematika penulisan. Untuk memberikan kemudahan dalam menguraikan penelitian ini, penulis akan menyajikan dalam 5 bab yang di dalamnya membahas topik yang berbeda-beda dengan rincian sebagai berikut. Bab 1 merupakan bab pendahuluan yang berisi uraian latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan masalah, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistem penulisan. Bab 2 pembahasan membahas mengenai tinjauan pustaka dan teori-teori yang relevan, yang meliputi pengertian warisan dan dasar hukum pembagian waris, konflik hukum adat dan hukum Islam masyarakat Mandailing di perantauan dan studi terdahulu. Bab 3 membahas tentang ketentuan yang mengatur pembagian warisan, saksi atau konsekuensi hukum dalam konflik warisan, faktor-faktor penyebab konflik pembagian warisan dan perlindungan hak ahli waris. Bab keempat membahas tentang hasil dari yang didapat pada bab 2 dan bab 3. Bab kelima, bab terakhir penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.